Halo pencinta otomotif, selamat datang di channel kami, Kepala Bensin. Kali ini kita akan mereview sebuah mobil yang sudah cukup lama ada di Indonesia dan mempunyai histori untuk sebagian masyarakat ataupun mungkin banyak juga ya masyarakat di Indonesia yang punya histori tentang mobil ini. Dan dia juga punya slogan tiada duanya. Ini dia Kijang Capsule LGX 1800 cc manual tahun 2003. Untuk pertama-tama kita mulai di depannya dulu aja kali ya. Untuk wajah depan kayaknya nggak perlu banyak yang dibahas sih, cuma ya untuk pada tahun masanya, tahun sekitar 2000 sampai 2004 mobil ini beredar, modelnya tidak ada yang mengkomplain ya masyarakat. Sebagian besar masyarakat Indonesia tuh suka dengan modelnya, karena sudah modern dibandingkan pendahulunya Kijang Super yang mungkin masih mengotak. Sedangkan ini sudah mulai sedikit membulat gitu, makanya seperti dinamakan Kijang Kapsul gitu. Nah untuk bagian depan kita lihat kacanya. Seperti biasa untuk orang Indonesia nih, chrome itu salah satu bukti kemewahan dari mobilnya tersebut. Lihat, kacanya dari chrome. Untuk kacanya melandai dia, beda dengan Kijang Super yang agak masih tegak dikit. Untuk wiper di sini sudah pakai wiper frameless, sudah diganti. Dan ini ada satu buah wiper washer. Kalau kata channel Aspros itu kecutan. Kalau kita beda bilangnya. Terus untuk kap, ini sudah ada modelnya sedikit untuk membuang angin sepertinya. Untuk aerodinamis, urusan aerodinamis. Lanjut ke bagian bawahnya lagi, di sini ada grill yang membentuk menyerupai seperti pagar ya, tapi tetap ada chrome. Ingat, ada chrome untuk mengidentifikasikan bahwa dia itu adalah sebuah mobil yang mewah pada masanya. Di sini ada logo Kijang. Untuk lampu headlampnya, dia sudah memakai kristal multi reflektor. Nah, ini ada perbedaan dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Terutama generasi pertamanya yang hadir di Indonesia dari tahun 97 hingga tahun 2000 atau mungkin 99 kali ya. Kalau untuk 2000 ke atas, dia tuh sudah terpisah antara fog lamp yang di sini dengan headlamp utamanya. Kalau untuk yang 2000 ke bawah itu masih menyatu antara headlamp, dan di sini pasti ada pemisah antara headlamp dengan fog lamp-nya. Ini sudah, kita lihat bumpernya. Ini sudah bukan bumper besi lagi, melainkan agak sedikit kayak plastik ya, tapi masih tebal untuk ya dibandingkan dengan mobil-mobil masa kini lah ya, yang Anda tahu sendiri lah, yang kalau ada beberapa mobil nabrak sepeda mungkin bisa hancur bumpernya. Di sini ada tempat masuknya angin untuk radiator, dan ini adalah fog lamp-nya. Nah, di sini juga ada keunikan tersendiri untuk fog lamp-nya. Karena apa? Untuk generasi facelift yang kedua ini dari tahun 2002 sampai 2004, kita bisa lihat bentuk fog lamp-nya sudah meruncing ya di bagian dua sisi ini. Karena kalau untuk yang 2002 ke bawah, dari tahun 2000 hingga 2002, dia masih berbentuk fog lamp seperti huruf D. Jadi yang sininya rata dan sininya runcing. Hanya satu bagian saja yang runcing. Kalau ini dua bagian yang runcing. Nah, sekarang kita beralih ke bagian samping dari mobil Kijang ini. Kita bisa lihat ya, dari sudut-sudutnya udah nggak membuat sudut siku-siku 90 derajat lagi. Sudah mulai ada lonjong-lonjong seperti kapsul. Sudah mulai membulat. Di sini ada emblem Kijang. Ini mempertandakan kalau dia itu emang sebuah nama ya, heritage-nya itu dapat, historinya juga dapat untuk orang Indonesia, Kijang. Di sini ada spion chrome. Ya ini sebenarnya mungkin aksesoris ya pada di zamannya, karena emang dulu tuh dan emang sampai sekarang terkenal kalau chrome itu melambangkan sebuah kemewahan dari satu mobil. Lanjut di bagian pintu. Ini sebenarnya seharusnya hitam doff. Cuma mungkin pemiliknya atau pemilik sebelumnya menambahkan chrome, aksesoris chrome. Ini karetnya. Dan di sini masih ada talang air ya, masih besi talang airnya, bukan seperti mobil sekarang. Jadi untuk
pada zamannya kalau kita hujan masih mau membuka jendela, mungkin air tuh nggak langsung masuk ke dalam kabin. Di sini ada beberapa bekas lem untuk side visor. Ini emang dikhususkan untuk melindungi dari si pintu ini. Sekarang berlanjut ke bagian belakang ini. Ini yang kaca besar banget. Emang untuk tipe LGX ini yang long, ini memiliki kaca yang sangat panjang. Ini bisa dibuka dari sininya, walaupun cuma sedikit ya, mungkin sekitar seginilah tebalnya. Setelah itu ada penanda satu lagi bahwa dia itu adalah Kijang LGX atau yang basis long. Ini merupakan satu tanda, karena kalau kita, mungkin sebagian besar masyarakat Indonesia sudah tahu ya, bahwa Kijang ini banyak tipenya. Salah satunya ada yang LGX, ada juga yang versi shortnya SGX. Nah, kalau versi shortnya mungkin kacanya yang sebagian sini, set. Dan ini sudah akhir dari bodinya. Tetapi untuk Kijang LGX ada penambahan sekitar mungkin sejengkal lah ya, sejengkal, lebih panjang lagi. Dan memang dia dikhususkan untuk menampung lebih banyak akomodasinya, barang, manusia. Beda dengan SGX yang emang agak sedikit pas-pasan untuk baris ketiganya. Nah, sedangkan untuk ban di sini, kita lihat di sini, bannya sudah dimodifikasi. Kalau untuk ban aslinya tidak seperti ini ya. Ban aslinya itu di angka, kalau saya tidak salah, ukurannya itu di 195 70 R14. Tapi ini sudah diganti velgnya dengan menggunakan ukuran ring 15, menjadi profil bannya pun menjadi ikut diganti menjadi 195 60 R15. Untuk rem depan sudah memakai cakram, dan untuk rem belakang seperti biasanya pada zamannya masih memakai tromol. Nah, sekarang kita berlanjut ke bagian belakang dari mobil Kijang Afsul ini. Untuk bentuknya dibandingkan dengan mobil sekarang sih so-so ya. Tapi untuk pada zamannya sih lumayan bagus juga. Kita mulai dari atas dulu kali ya. Nah, ini ada untuk washer fluid. Nah, terus untuk kacanya ini ada pembeda satu pembeda lah ya untuk generasi sebelumnya. Dimana kalau untuk generasi sebelumnya Anda bisa searching sendiri. Kalau untuk model tahun 97 sampai tahun 99 ini masih terlihat list kaca yang berupa karet. Jadi masih terlihat tonjolannya karet di sini. Sedangkan untuk tahun 2000 ke atas sampai dia berakhir pada tahun 2004, kita bisa lihat ini sudah memakai silent rem kaca. Dan logonya pun pindah ke dalam kaca ini. Jadi ditanam ke sini. Kalau untuk yang generasi sebelumnya itu masih di bawah wiper. Untuk selanjutnya ini wiper emang sudah dimodifikasi menjadi istilahnya bahasanya ngaceng lah ya. Jadi udah seperti ini. Tapi tetap masih memakai wiper bawaannya, wiper yang ada tulangnya seperti ini. Mungkin kalau banyak juga beberapa orang-orang yang memakai Kijang ini sudah dimodifikasi dengan wiper seperti wiper Avanza yang sudah ada penutupnya covernya, sehingga memang lebih menjadi cool gitu ya, mobilnya lebih elegan. Untuk ke bagian bawahnya lagi, ini seperti biasa. Seharusnya di sini emang hitam doff. Atau mungkin banyak juga yang memakai chrome, tapi mungkin hanya di beberapa tipe dan hanya beberapa orang saja yang memakai chrome. Di sini ada pembuka bagasi, kamera parkir. Ini merupakan tambahan dari pemiliknya karena memang pada zamannya tidak ada sensor parkir, tidak ada kamera parkir juga. Untuk lampu di sini masih 3 layar seperti biasa, masih ya belum ada teknologi yang terkini lah ya, masih bohlam biasa. Ini lampu sen, lampu mundur, dan lampu malam serta lampu rem. Di sini juga ada reflektornya. Nah, ini nih penanda tipe-tipenya, mesinnya serta merek mobilnya. Di sini LGX 1800 EV. EV ini sebenarnya singkatan dari Electronic Full Injection, yang berarti menandakan bahwa si mobil ini sudah menggunakan sistem penyemprotan bahan bakar yang berupa injection dan sudah diatur oleh elektronik. Ini ada emblemnya. Kemudian ini Kijang seperti biasa. Kalau Anda bisa searching, Kijang itu merupakan singkatan ya. Kijang itu merupakan singkatan dari kerjasama Indonesia dan Jepang. Sini ada emblemnya, Kijang seperti biasa Kijang. Dan di sini bumper seperti biasa. Dan ini plastik tapi masih kekuatannya masih keras banget. Kalau yang tahun 99 ke bawah itu masih besi. Di sini ada 2 buah sensor parkir yang sudah ditambahkan oleh pemilik sekarangnya.
walaupun emang sebenarnya masih kelihatan tonjolannya serta warnanya masih samar. Serta di sini ada muffler. Ini asli dari mesin, bukan seperti mobil-mobil sekarang lah yang kayak maaf dikata banyak merek-merek yang ternama hanya sebagai hiasan, tapi kalau ini emang bener-bener langsung dari mesin terhubung. Sekarang kita beralih lagi ke dalam interior si Kijang kapsul ini. Yang pertama kita bahas mungkin door trim dulu aja kali ya, karena dia yang paling pertama dilihat orang ketika masuk dalam mobil. Door trim Kijang ini sih ya seperti biasa lah ya, seperti mobil-mobil pada angkatannya yang masih kepraktisannya itu belum sebagus dengan mobil sekarang. Dan contohnya nih, di sini tuh cuma ada 2 tempat penyimpanan. Di sini slot kecil satu, dan kedua tuh door pocket di sini tuh kecil banget. Mungkin sekitar tebalnya itu sekitar 5 cm mungkin ya. Untuk panjangnya sih emang panjang sekitar ya mungkin 2 jengkal ke belakang. Setelah itu di sini juga ada tweeter, ini untuk pembuka tuas pintu. Di sini juga ada power window, ada keempat sisi jendelanya. Ini ada door lock, dan di sini juga ada untuk menglock buka tutupnya si jendela ini. Oke, sekarang kita juga berlanjut ke dashboardnya. Sebelum itu kita tutup dulu kali ya, biar lebih enak lagi videonya. Nah, maaf agak sedikit ngebanting karena emang model zaman dulu mobil pintunya emang agak harus dibanting karena dia kualitas bannya emang tebel. Oke, sekarang kita ke dashboardnya si Toyota Kijang kapsul ini. Untuk dashboard Toyota Kijang dari tahun 2000 setelah facelift itu dia ada sedikit perubahan. Kalau untuk yang tahun 97 sampai 99 itu dia masih ada colokan rata di sini. Baru ada undakan sedikit pada saat di atas speedometernya. Kalau untuk LGX tahun 2000 sampai dia berakhir di tahun 2004, dia ada colokan di sini, tapi langsung naik ke arah atas, seperti kayak mengarah ke driver oriented gitu. Tapi ya nggak masalah sih, karena dia dashboardnya itu masih di bawah kap mesin, jadi untuk penglihatan ke depan, pandangan ke depan itu masih luas banget, dan dia model dulunya itu commanding banget, jadi sisi-sisi terluar dari mobil tuh bisa kelihatan semua pada saat kita menyetir. Setelah itu di sini ada laci lumayan gede ya pada zamannya, ada kisi AC. Oh ya, untuk kisi AC ini karena emang udah tua ya, jadi wajar ya seperti inilah keadaannya. Ada yang loyo-loyo gitu kan, diganjal sana sini, karena mengingat mobil ini dari tahun 2003 sudah mungkin 17 tahunan kali ya dipakai. Di sini ada jam. Ya pada saat waktu zamannya mobil ini masih kinyis-kinyis, jam itu termasuk salah satu indikator kemewahan ibaratkan. Karena apa? Pada saat waktu itu tuh hanya mobil-mobil dengan tipe tertinggi, trim tertingginya ada jam ini. Karena pada saat waktu itu di Kijang kapsul tipe setahu saya LX itu tidak ada jam seperti ini. Dia tutup hanya sebagai apa ya? Ya dummy fitur lah gitu. Lalu di sini ada bawahnya dashboard ini sudah di retrim ya oleh soft touch. Setahu saya ini untuk pada zamannya ini masih kaleng, tuh bawahnya masih kedengeran ya suara kalengnya. Terus lanjut lagi ke arah tengah-tengah sini. Ini tuh untuk penyetelan dari si AC-nya. Di sini ada fan speed-nya, off, low. Ini yang middle-nya dan ini untuk high. Dan serta di sini tuh untuk pengatur suhunya. Ini yang freonnya off, dan di sini untuk freon yang lebih dingin dan lebih dingin di sini lagi. Lanjut ke ini head unitnya, ini memang bukan AC-nya lagi ya, karena AC-nya itu kalau mungkin pengguna Kijang udah tahu itu pakai Alpine dengan single din, bukan double din seperti ini. Kalau ini sudah diganti dengan head unit dari negeri Tiongkok dengan merek Ultra Drive. Sudah banyak juga sih fiturnya, cuma ya fitur kekinian lah, sudah bukan mencerminkan zamannya lagi. Di sini seperti biasa ada hazard. Ini untuk indikator alarm. Ini untuk wiper belakang untuk menyalakan seperti ini. Dan ini untuk ditekan itu untuk mengaktifkan washer belakangnya. Ini di sini ya soket lighternya. Mungkin pada zaman dulu mungkin lebih banyak kan orang perokok dibandingkan
bukan orang perokok ya. Jadi banyak mobil yang masih menghadirkan soket lighter. Dan satu lagi nih, ada asbak. Ini memang fitur sangat penting ya di zaman-zamannya, karena memang masih banyak perokok kali ya pada zaman itu. Nah, kita lanjut nih sekarang ke arah speedometer serta setir. Speedometer sih kalau dilihat mungkin ya kita nggak tahu ya, ini speedometer sampai 160. Pengalaman saya sih, saya pernah mempunyai LGX tahun 2000 tuh top speed sampai 180. Mungkin ini speedometernya pernah rusak dan diganti dengan speedometer yang model-model RX ya, 160 doang top speednya. Terus ini ada penunjuk bensin, temperatur mesin, ada RPM, dan di sini sampai ratenya ke sekitar 5.500. Nah, terus di sini kita balik ke arah setir, palang setir. Ini sudah model palang 3. Nah, yang perlu diketahui ini bagi pecinta otomotif di luar sana, mungkin udah banyak yang tahu juga kali ya tentang Kijang kapsul ini. Ini model palang setir seperti ini hanya ada di tipe LGX serta Krista. Karena di tipe bawahnya, untuk yang setelah facelift ya, setelah tahun 2000, dia hanya memakai setir yang 2 palang seperti kayak angkot-angkot gitulah. Jadi 2 palang di sini dan ini klaksonya tebal. Kalau untuk yang LG dan Krista dia sudah pakai 3 palang seperti ini. Mirip-mirip Innova dan Avanza zaman pertama kali ya keluar ya, mirip-mirip lah layoutnya. Di sini ada wiper, tuas wipernya sudah lengkap sampai ada ke intermittent, low dan high. Di sini ada tuas lampu sen, ada tuas juga lampu headlamp. Serta di sini ada untuk pengaturan mirror, electric mirror luar, serta ada fog lamp juga. Terus kita beralih juga ke arah tengah-tengah sini kali ya, karena biar lebih enak lah reviewnya, biar semua kepapai gitu. Nah, untuk di sini tuh center console ya seperti biasa lah ya, pada zaman dulu tidak ada cup holder. Ini hanya gimmick kali ya, cup holder jarang kali yang cup itu yang kotak. Dan memang banyakan peruntukannya itu kayak seperti pemilik ini, mobil ini dipakai untuk menyimpan koin. Di sini juga untuk menyimpan alat-alat yang mungkin diperlukan di mobil seperti kunci rumah atau seperti inilah. Ya seperti biasa mobil. Ini laci besar. Cuma sayangnya seharusnya ini ada penutupnya nih. Seharusnya ada penutupnya. Cuma ya tadi itu termakan usia, karena sudah tua, jadinya patah dan akhirnya pemilik menyimpan tutupnya ini di rumah. Jadi nggak dipakai. Ya walaupun memang kadang-kadang nggak berguna juga sih, ada beberapa yang nggak berguna karena nggak penting-penting amat sih barangnya, bukan inceran maling. Lanjut lagi untuk ke ini nih, kursi dari pengemudi. Nah, seperti pada zamannya cuma ada sliding dan reclining aja kali ya, agak susah juga nih. Nah, maklum udah tua, jadi harus agak dipaksa. Kalau untuk jok sih lumayan enak sih duduknya, empuk deh ya, bahannya tebal, empuk. Cuma untuk headrestnya itu tidak tegak, jadi agak sedikit ke belakang. Jadi kalau mau nyandar ya gini, nah, enak sih, gitu kayak gini, pegel. Terus untuk selanjutnya kursi sudah. Oke, kita bagian ke atas dari dulu ya, maaf agak ngacak. Untuk atas sun visor 2 ya, sisi driver dengan penumpang. Kalau untuk penumpang sudah ada mirrornya. Jadi kalau Anda membawa pacar, istri Anda, gebetan Anda, dia pasti bakal senang naik mobil ini karena ada tempat untuk dandan. Kalau untuk yang sisi driver itu pemiliknya menambahkan ya aksesoris biasa lah untuk tempat CD, tempat itu. Jadi seperti biasa lah. Untuk spionnya seperti biasa ya, nggak ada dynamic view seperti mobil-mobil sekarang karena emang mobil tua sih, dan emang pada masanya itu fitur seperti itu hanya untuk mobil-mobil yang emang mewah gitu, untuk kelasnya yang sudah di atas banget. Sedangkan untuk di sini lampu kabin sudah diganti dengan LED yang baru kayak gini karena emang wajar sih ya, bolamnya sudah kemakan usia. Serta ini ada undakan untuk si double blowernya, jadi angin masuk dari sini dan bakal diteruskan ke arah sini. Oke, sekarang kita berlanjut ke belakang untuk melihat posisi baris keduanya serta baris ketiganya. Sekarang kita pindah ke baris kedua. Untuk pertama kali seperti biasa door trim flat aja ya, seperti biasa, nggak ada yang aneh-aneh, cuma ada tempat satu penyimpanan doang. Ini mau satu HP, ini ada sama seperti yang di depan tadi, power window, ini untuk tempat buka pintu, dan ini locknya. Terus ini ada speaker yang emang lumayan gede juga. Nah, sekarang kita pindah ke dalamannya. Ini tutup dulu aja kali ya.
Untuk handle fix di sini, ini ada double blower ya, sudah mulai menguning dan agak kusam. Mulai juga ininya juga banyak yang rusak karena emang dimakan usia lah ya, wajar. Terus untuk posisi duduknya sih, saya tinggi 178 sekitar segitu, dan dengan postur badan seperti ini yang agak gede. Ini di depan ini posisi menyetir saya sudah set terlebih dulu. Ini sekitar ada ya 4 ke 5 jari lah sisanya untuk lututnya. Dan untuk jarak kepala ini masih jauh banget ya, sekitar mungkin 6 jari lah jaraknya. Selanjutnya untuk yang model facelift ini, baris kedua ini sudah bisa sliding, dan di kanan ini pasti sudah bisa. Terus ini untuk pada zamannya sudah termasuk mewah ya, sudah ada armrest, yang mana untuk mobil sekarang tuh agak susah ya menemukan armrest itu di mobil-mobil yang seperti ini lah ya, mobil rakyat lah kalau kita bilang. Terus untuk baris kedua di facelift ini sudah ada seatbelt yang tersedia di baris kedua. Di sini juga ada seatbelt untuk yang ketiga, penumpang tengah-tengah. Untuk akomodasi di baris kedua ini ya cukup lumayan enak ya, agak lega. Cuma sayangnya karena dia penggerak roda belakang RWD, masih ada tunnel sedikit nih, sekitar ya mungkin 5 cm lah ya, 5 cm ketebalan. Tapi untuk di tengah-tengah ini kita coba dulu aja kali ya, biar lebih enak. Untuk di tengah-tengah sih nggak terlalu seperti mobil-mobil sekarang yang tunnelnya tinggi ya. Ini masih lega, jaraknya juga masih enak dan masih nyaman lah. Cuma emang untuk headrest dia tidak ada, emang agak sedikit beresiko jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Serta sandarannya agak keras karena mengingat ini armrest ya, jadi tidak seempuk yang di sini sama di sini gitu. Oke, sekarang dari baris kedua kita lanjut lagi ke baris ketiga untuk melihat akomodasinya. Sebelumnya kita coba dulu untuk mekanisme pelipatan bangkunya. Nah, untuk facelift tahun 2002 sampai 2004 dia sudah tidak one touch thumb lagi karena ada fitur slidingnya. Jadi kita harus ada 2 kali step untuk melipatnya. Yang pertama sandarannya dulu, baru kita bawahnya kita naikkan. Emang agak berat sih karena udah tua ya. Jadi ekstra ada beberapa yang sudah dimakan usia. Nah, sekarang kita ada di baris ketiga dari mobil ini. Kalau untuk akomodasi ya lumayan lega sih. Sama seperti baris kedua tadi, tidak ada tonjolan di sini ya. Seperti mobil-mobil sekarang yang ada tonjolan dari ruang bannya dari bawah spakbor. Nah, untuk hand grip ini masih ada 2 di sini. Fix tapinya ya. Di sini juga ada lampu kabin seperti biasa ya. Ini ada LED sudah diganti. Untuk jarak kaki saya ke depan ini masih ada sekitar 4 jari. Nah, ingat tinggi saya dan postur saya juga lumayan gede, tapi masih lebih enak sih dibandingkan mobil-mobil sekarang ya. Kalau mobil sekarang mungkin sudah kena dengan bangku depan. Cuma untuk posisi duduknya untuk perjalanan jauh masih agak sedikit kurang nyaman. Karena mengingat ini kursinya rendah, sedangkan kita harus duduk seperti menjongkok. Jadi kaki kita tidak tertepang dengan baik di sini, jadi harus agak ke atas. Untuk ruang kaki juga sayangnya di sini tidak ada coakan ya. Jadi kaki, apalagi ukuran size kaki saya yang besar, sekitar size 45-46 itu agak sulit untuk meletakkan kaki yang pas gitu, untuk yang nyaman untuk perjalanan apalagi yang jauh gitu. Seperti ini saja ya. Jadi saya harus mengangkat seperti ini, dan ini tidak enak apalagi jika diisi 3 orang di baris ketiga ini. Untuk selanjutnya pembukaan kaca di sini ada ya, mekanisme pembuka kaca ya. Ini salah satu fitur yang banyak ditemukan di mobil zaman dulu. Jadi ini bisa di sliding walaupun cuma setebal sekitar ya 3 jari lah, sekitar segini. Cuma emang ada dampaknya sedikit sih karena mengingat kan mungkin di masanya masih banyak orang yang agak sedikit mual dengan AC gitu ya. Jadi ya angin gelembung is the best. Jadi masih bisa masuk. Oke, kita melihat sekarang akomodasi bagasinya. Sebelumnya itu kita buka dulu dong ya bagasinya. Dari sini nih di atas plat kita buka. Emang agak sedikit berat ya mengingat udah usia seperti tadi saya bilang. Jadi pennya sudah mulai aus kali ya. Nah, untuk akomodasi bagasi dari Kijang Kapsul ini memang terkenal luas ya. Emang pada zamannya dengan model seperti mobil ini, bodinya boxy, cukup luas untuk bagasinya. Kita lihat saja, ini ada subwoofer 1, masih nyisa sekitar 1 jengkal ke belakangnya. Setelah itu juga ada dus, dan di bawah ini masih bisa untuk digunakan menyimpan seperti kunci-kunci atau payung dan yang lainnya. Dan untuk membuka baris ketiga ini sangatlah mudah sebenarnya. Jadi untuk membukanya kita menarik tuas di bagian sini. Menarik tuas seperti ini.
Dan ini didorong ke depan, setelah itu baru dilipat seperti ini. Nah, setelah itu untuk membuat aman tidak bergerak, biasanya ada penyangkut di sininya nih, sekitar sini nih. Cuma ini mengingat usia lagi ya, sudah putus, nggak apa-apa lah, mungkin sudah dimakan usia. Tapi untuk sekarangnya masih kondisi bagus, dan ini bagasinya luasnya segini. Jika bangku baris ketiganya kita lipat. Daripada kita lama menunggu lagi, ini sekarang kita test drive. Come on. Dilihat ya, ini dari tadi kita ada di tol dalam kota Bandung yang konturnya kurang begitu nyaman ya, kurang begitu halus. Ini peredaman suspensi mobil tuh masih bisa dikatakan lembut ya, walaupun emang sedikit handling tuh agak jelek ya. Ya maklum, karena emang dia orientasinya mobil keluarga, bukan mobil handling atau mobil sport yang emang kayak hatchback, city car gitu. Jadi emang untuk kenyamanan penumpang, bukan untuk fun to drive. Ingat, jadi kalau Anda bawa mobil Kijang ini bukan untuk balap-balapan, untuk kebutuhan, untuk kelugaran, tapi ya untuk menikmati perjalanan aja. Ya pantasnya sih untuk road trip gitu ya. Kalau untuk ke tol kayaknya kurang begitu lah ya, kurang begitu cocok mobil ini, karena emang dipadukan dengan transmisi yang agak sedikit rasionya pendek-pendek, serta emang tadi suspensinya begini, kenyamanan begini, dan memang dia mesinnya juga berhorsepower, tenaga horsepower, dan torsinya juga rendah. Jadi kurang cocok untuk melibas tol yang panjang seperti tol Jawa, tol Trans Sumatera. Dia lebih cocok seperti jalan luar kota yang membutuhkan effort yang lebih. Misalnya nih dia kayak ke daerah, mungkin orang Bandung tahu Ciwidey yang berbukit medannya, menikung-menikung. Karena apa? Disitulah dibutuhkan torsi mesin serta rasio gigi yang pas, transmisi yang pas untuk handle body. Oke, mungkin dalam catatan kertas, di atas kertas, mobil ini hanya memiliki torsi 144 Nm. Namun torsinya ini didapatkan di RPM yang rendah. Jadi dengan perpaduan rasio gigi yang pas, namanya tanjakan apapun, mobil ini masih siap untuk melahapnya. Mau beban segimanapun, isi penuh ataupun overload, mobil ini masih bisa menghandlenya dengan effortless. Sekarang kami telah memasuki tol dalam kota Bandung, tol Padalarang. Untuk kecepatan tinggi, satu sih kelemahan mobil ini karena sudah ganti ban dan velg. Jadi road noise itu masuk ke dalam kabin, agak sedikit berisik, apalagi kecepatan di atas 90. Itu terjadi tadi kami tes juga. Ini hanya kami gunakan indera pendengar kami ya, bukan dari alat atau apa mengukur desibel berapa suaranya. Bisa Anda dengar sendiri lah, ini kami berjalan mulai speedometer di kecepatan 100 km per jam. Dan RPM mesin sekarang ada di 3000, sekitar 3400 RPM. Itu tadi saya bilang, perbandingan giginya itu terlalu kasar ya, terlalu close ratio. Jadi emang begitu dia nyampe 100 ya RPM pasti tinggi, dan itu menyebabkan mobil ini boros di tol. Konsumsi di tol dengan dalam kota itu hampir sama, dengan kecepatan rata-rata mungkin di 90 sampai 100 km per jam. Ya seperti biasa orang Indonesia lah ya. Mobil ini hanya bisa mencatatkan 1/7 km sampai 1/8 km per liter. Untuk mesin 1800 cc injection yang tenaganya hanya sekitar 83 horsepower dan torsinya 144 Nm. Cuma untuk kenyamanan tadi saya bilang, emang di kecepatan tinggi agak mengerikan ya. Karena apa? Karena suspensi mobil ini terlalu lembut, terlalu soft karakternya, sehingga ketika dia menemui seperti speed bump, jalan tidak rata, ataupun tambal-tambalan aspal yang emang baru ditambal gitu ya, yang agak sedikit emang jauh jaraknya,
mobil itu terasa seperti kapal, agak mengayun, serta mulai setir itu tidak responsif ya, seperti ini saja. Ini tuh sebenarnya setirnya kurang begitu responsif, handlingnya juga kacau, dan tidak disarankan untuk menggunakan mobil ini untuk lari di kecepatan lebih dari 100 km per jam. Seperti saat ini kita sedang melibas posisi tidur. Agak kencang sih saya tadi karena telat ngerem. Untuk bantingan sih lumayan ya, agak sedikit enak juga, tapi ya nggak dikit. Terus untuk peredaman bisa Anda dengar tadi ya, ada suara motor yang dengan knalpot racing. Nah, masih terdengar walaupun memang peredaman ini lebih baik dibandingkan beberapa mobil LMPV zaman saat ini ya, seperti Avanza gitu ya, masih lebih baik. Cuma mungkin karena banyak karet yang sudah menua, jadi ada beberapa juga bunyi-bunyi serta bau-bau yang mungkin terasa pada saat mobil setelah dipakai lama. Seperti tadi pada saat kami di tol dengan kecepatan 100 lebih, kalau menurut GPS, kecepatan GPS itu sekitar 110, mulai muncul bau-bau sangit di dalam mobil. Kami juga tidak tahu apa penyebabnya, karena kami ya agak sedikit juga berpikir sih, karena tidak ada yang mengatur ventilasi dari luar ataupun dari dalam di mobil ini. Jadi masih konvensional ya AC-nya. Cuma ya mungkin karena tadi itu umur sudah tua, karet-karet juga sudah mulai banyak yang getas atau mulai sudah robek, ya, jadi banyak bebauan suara yang masuk ke dalam kabin mobil ini. Salah satu yang buat saya senang, ada sensasi lain lah untuk menyetir mobil ini adalah suara mesinnya. Coba didengerin. Memang dia bukan suara yang enak itu seperti suara mobil sport atau suara mobil turbo atau mungkin suara mobil yang knalpotnya ada di open flow kayak gitu ya. Tapi ada sedikit rengkingan suara yang masuk gitu. Mungkin bagi sebagian orang biasa sih, tapi bagi saya yang dulu pernah punya kisah dan pernah memiliki mobil ini, keluarga saya, itu sangat sangat benar-benar membawa saya kembali ke memori lama gitu. Dulu tuh pernah memiliki mobil ini. Jadi pada saat tahun sekitar 2000 lah. Mungkin keluarga saya waktu itu butuh mobil dan pada saat itu Kijang ini lagi hype-hype-nya karena emang waktu itu baru pertama kali facelift dan emang penyegarannya itu ada, bentuknya ada dan lebih modern lagi dibandingkan generasi sebelumnya. Waktu itu saya membeli dari salah satu showroom yang terkenal di kota Bandung. Beli bekas tangan kedua, masih bagus kondisi karena pemilik sebelumnya itu hanya memiliki 3 bulan karena mungkin dia butuh uang, kita nggak tahu ya. Tapi setelah itu yang paling spesialnya adalah setelah kami beli nggak berapa lama kemudian itu mobil kami gunakan untuk pulang kampung satu keluarga. Dan nggak tanggung-tanggung kita pulang kampung beda pulau, ke Sumatera, tepatnya ke daerah Sumatera Utara. Waktu itu ke kota Medan tahun 2000 dengan kondisi alam yang masih benar-benar tidak bisa diprediksi. Kondisi jalan masih banyak beberapa titik yang hancur, masih ada kabar-kabar begal apa segala. Tapi mobil itu mampu menyelesaikan trip itu dengan baik tanpa ada kendala sedikit pun. Kita pulang pergi Bandung ke Medan, itu benar-benar sangat bikin kita terpesona lah sama mobil itu. Kenyamanannya oke. Dan satu lagi yang paling buat kita senang adalah daya angkut, karena waktu itu saya sekeluarga sekitar mungkin 5-6 orang lah, karena saya juga bawa supir. Itu tidak ada sama sekali kendala. Padahal kalau misalnya dilihat rute yang saya lalui, mungkin Anda sekalian pada tahu lah ya, lintas tengah Sumatera itu tahun 2000 itu belum senyaman dan sebagus sekarang. Masih tanjakan-tanjakan berbatu, berlumpur ibaratkan. Tapi dilahap oleh si Kijang ini dengan benar-benar tanpa effortless, jadi tanpa effort yang berarti lagi. Dan satu lagi sih yang paling yang paling membuat benar-benar sampai sekarang saya kepikiran untuk memiliki mobil ini lagi sebenarnya.
Yang paling buat saya pengen beli mobil ini lagi adalah kenangan itu, serta saya beberapa kali masih lihat mobil ini mengembara di lintas Sumatera yang memang medannya begitu berat, terus jalannya juga tidak bisa diprediksi ya keadaan jalannya, banjir, longsor, tapi masih bisa dihajar sama mobil ini. Serta yang paling parah itu kualitas bahan bakar yang masih bisa tolerable lah di mobil ini. Yang paling penting itu kualitas bahan bakar itu berbeda ya antara Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa, apalagi pada zaman waktu itu. Nah itulah makanya sekarang kalau dibilang di beberapa tempat harga jual mobil ini melambung, khususnya di daerah Sumatera, Pulau Sumatera. Karena apa? Anda bisa membuktikan sendiri di Pulau Sumatera itu masih banyak orang memakai mobil ini dan dijadikan mobil tempur, dan larinya masih oke, mesinnya kayak kakinya masih oke, walaupun ini mobil dihajar habis-habisan sampai titik kemampuan mobil ini. Dan akhirnya setelah kami coba mobil ini ya, kami mendapatkan satu kesimpulan yang menurut kami ya, itu menurut pendapat pribadi kami ya, mobil ini emang dikhususkan untuk satu keluarga yang memang besar jumlahnya. Ya sewajarnya orang Indonesia lah ya, untuk 5 orang bahkan atau lebih. Nah, serta juga dia menghadirkan akomodasi yang luas, serta kenyamanan yang emang diperuntukkan untuk kekeluargaan, bukan diperuntukkan untuk fun to drive-nya. Dan setelah itu juga dia diciptakan untuk melahap medan-medan Indonesia pada zaman dulu yang masih jalan jelek, jalan berliku, serta masalah juga dari bahan bakar kualitasnya yang masih sangat jelek. Mobil ini mampu mengatasinya sehingga mobil ini dapat menjadi salah satu mobil populer dan punya tempat di hati masyarakat maupun penggunanya di Indonesia. Oke, sekian dulu review dari kami. Terima kasih telah menonton video kami ini. Like jika Anda menyukai video ini. Jangan lupa juga di-subscribe untuk mendukung kami membuat konten-konten selanjutnya. Dan satu lagi, jangan lupa di komen dan memberi saran-saran bagi kami agar kami bisa memberikan yang terbaik ke depannya dalam mereview mobil ataupun otomotif-otomotif yang lainnya. Dan setelah itu kami ucapkan terima kasih banyak. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.